Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih mahasiswa pasca untuk mata kuliah inovasi pendidikan? Kali ini Ibu akan menyampaikan salah satu materi yang belum tersampaikan di mata kuliah pada waktu kita virtual sebelumnya. Oleh karena itu, dengan permohonan maaf dari Ibu, maka baru kali ini Ibu menyampaikan materi tersebut sebagai bahan tambahan untuk menguatkan para guru-guru atau pendidik yang hebat. Baiklah, oleh karena itu Ibu akan share materi ya, share screen PowerPoint. Semoga kita sama-sama menyimak untuk pencerahan di kali ini. Oke. Ya. Mata kuliah inovasi pendidikan yang diampu oleh Dr. Haji Apriani Yusuful. Baik, Ibu akan menyampaikan slide per slide ya, ada beberapa slide nih. Upaya penyelesaian problematika pendidikan di Indonesia. Nah, bicara tentang pendidikan yang tidak habis-habisnya, dan terus kita harus melanjutkan untuk selalu merubah menjadi agen perubahan karena kita ini adalah para penggerak pendidikan. Namun dalam hal untuk melanjutkan pendidikan atau perubahan pendidikan, ternyata banyak problematika pendidikan yang ada di negara kita. Sehingga negara kita ini belum maju dalam soal pendidikan. Nah, bagaimana solusinya agar kita dapat menyelesaikan problematika pendidikan yang ada di negara kita? Pendidikan diartikan sebuah usaha sadar dan sistematis yang bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan setiap perubahan sosial, baik berupa dinamika perkembangan individu maupun proses sosial dalam hitungan skala yang lebih luas. Pendidikan diartikan sebagai pengembangan paradigma intelektual. Dalam paradigma ini, peserta didik diharapkan akan memiliki kesiapan mental dan kemampuan teoretik dalam menjalani kehidupannya yang selalu berubah dan kompleksitas secara modern. Adapun tujuan pendidikan di negara kita untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, dan sehat jasmani rohaninya. Nah, ini tujuan pendidikan ini yang hendak dicapai oleh negara kita. Namun dalam perjalanannya pasti banyak kendala-kendala yang dihadapi dunia pendidikan ini. Pada hakikatnya, pendidikan dilakukan untuk memperbaiki kehidupan seseorang atau sekelompok orang agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan adalah produk yang terlahir dari aktivitas manusia saat bereaksi terhadap fenomena realitas dan kesempatan di sejagat raya ini. Pada awalnya, kehadiran pendidikan menjadi sarana bagi manusia untuk belajar, mengenal, mengkaji, memahami segala realitas kehidupan, termasuk mengenal dirinya yang merupakan bagian dari realitas itu sendiri. Nah, ini pendidikan nih. Kita pelaku pendidikan yang harus melakukan atau merubah paradigma ini. Jadi, problematika yang menuntut inovasi pendidikan. Jadi tidak salah ya kita mempelajari inovasi pendidikan ini karena salah satunya untuk menyelesaikan problematika ini maka dituntut inovasi pendidikan. Yang pertama, banyak hal yang menuntut diadakan inovasi pendidikan di Indonesia.
Pertama itu karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dewasa ini penguasaan terhadap teknologi menjadi hal yang penting dan prestis karena dianggap sebagai indikator kemajuan suatu negara. Negara dikatakan maju jika memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi, high teknologi. Sedangkan negara-negara yang tidak mau beradaptasi dengan kemajuan teknologi sering disebut sebagai negara yang gagal, failed country. Nah, kita lanjut lagi. Dan kedua, pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk ini pada gilirannya akan menambah jumlah rumah tangga. Dengan demikian, maka bertambah pula kebutuhan rumah. Sementara itu, kenaikan pendapatan masyarakat ternyata berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan harga rumah. Nah, dengan demikian, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumahannya pun juga cenderung menurun. Nah, keadaan ini akan mempengaruhi dunia pendidikan juga. Dan yang ketiga, meningkatkan meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, yaitu menurunnya kualitas pendidikan, kemudian kurangnya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya pada kemajuan-kemajuan. Pola penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik, monolitik, dan unformistik. Rendahnya kualitas pembelajaran, di mana permasalahan yang mendasar yang perlu dibenahi dapat dinyatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan sasaran yang sangat besar dan multistratum. Nah, ini ya yang bagian ketiganya. Selanjutnya, nah, masalah lainnya nih muncul dengan pendidikan di Indonesia. Rendahnya kualitas sarana fisik. Sarana fisik misalnya banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya telah rusak. Kepemilikan dan penggunaan media pembelajaran yang rendah. Terus buku perpustakaan ada yang tidak lengkap. Rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan, di mana kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan sebuah penelitian pengabdian pada masyarakat. Nah, ini masalah-masalah yang muncul sehingga pendidikan kita rendah. Maka, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, seorang guru itu harus mampu meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai pendidik. Di mana sebagai pendidik, guru harus mampu meningkatkan pengetahuannya secara mandiri. Melalui membaca, guru juga akan dapat mengembangkan diri dalam menambah ilmu pengetahuannya. Maka dari itu, budaya membaca di dalam lingkungan kalangan guru perlu dibangun. Dengan membaca, guru akan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki serta mampu menambah wawasan yang belum diketahuinya. Nah, ini yang perlu literasi membaca ini perlu ditingkatkan karena dan perlu ditularkan kepada teman sejawat, kepada peserta didiknya sehingga literasi membaca ini menjadi suatu kebiasaan dan kewajiban yang dilakukan seorang pendidik, maka menjadi satu indikator untuk kemajuan pendidikan di negara kita. Maka syarat-syarat untuk menjadi guru. Nah, di sini semoga saja syarat ini sudah melekat pada kita semua ya sebagai guru ya. Yaitu pertama yang pasti berijazah, yang kedua sehat jasmani dan rohani, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik, bertanggung jawab, berjiwa nasional. Guru merupakan titik sentral dari pendidikan dan kualifikasi sebagai cermin kualitas tenaga pengajar dan memberikan andil yang sangat besar pada sebuah kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini syarat-syarat guru yang akan menjadi yang harus melekat pada diri kita semua ya.
Nah, seibu pikir di sini para mahasiswa pun sudah mampu menjadi guru yang hebat karena sudah berijazah, bahkan sekarang sudah melanjutkan tingkat pendidikannya ke tingkat yang lebih lanjut lagi, tinggi lagi, yaitu sarjana 2. Nah, jadi ditinjau dari kualifikasi akademik, mutu guru di Indonesia sebenarnya masih rendah ya. Padahal di sini guru itu memegang peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajarnya, di mana tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan para peserta didik, di mana peserta didik yang kita hadapi sehari-hari itu harus selalu ditingkatkan keterampilannya agar bisa menjalani kehidupan di masa akan datang dan menyesuaikan kehidupannya pada situasi yang ada di lingkungannya. Nah, eh, oleh karena itu, apa sih upaya kita itu untuk penyelesaian problematika pendidikan di Indonesia? Jadi, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan nasional, pemerintah pun telah melakukan berbagai usaha. Salah satunya penyempurnaan kurikulum. Langkah ini harus dilakukan guna merespon tuntutan terhadap kehidupan berdemokrasi, globalisasi, dan otonomi daerah. Jadi, adapun bentuk inovasi kurikulum adalah dengan merubah pola penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik, monolistik, uniformistik menjadi lebih demokratis dan berdasarkan hierarki birokrasi yang terkesan otoriter, sehingga pihak bawahan harus melaksanakan seluruh keinginan pihak atasan, di mana kurikulum yang bersifat sentralistik seperti ini dirasa sangat menghambat ya inovasi dan mempengaruhi output pendidikan. Sebab kurikulum yang berpusat akan menghasilkan output manusia, robot tanpa inisiatif. Ini disampaikan oleh Daulay pada tahun 2004. Jadi, berbagai model inovasi pendidikan yang telah banyak dilontarkan dalam berbagai bentuk, tujuannya pasti untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Antara lain, usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi, efektivitas pendidikan, dan relevansi pendidikan. Maka, hal itulah yang ditujukan agar inovasi yang dilakukan dapat diadopsi dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan pemecahan problematika di Indonesia. Ya, ini kita selalu bicara tentang inovasi, berbagai model inovasi. Mungkin Bapak Guru, Bapak Ibu sudah menyampaikan kepada siswanya. Jadi tujuannya di sini untuk pemerataan pendidikan dimanapun berada, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi, efektivitas pendidikan, dan relevansi pendidikan. Di berbagai tempat, kita melihat merosotnya beberapa kedisiplinan. Misalnya saja yang sering kita lihat itu disiplin lalu lintas. Disiplin di sekolah, di kantor maupun dimanapun kita lihat, banyak hal yang menjadi permasalahan di sini, kedisiplinan. Nah, hal ini apa sih menyebabkan hal tersebut? Hal ini disebabkan karena menipisnya rasa sebagai warga masyarakat, keluarga Indonesia, sehingga hak dan kewajiban sebagai warga negara tidak lagi diikuti. Nah, jadi disiplin ini harus dimulai dari kehidupan keluarga dan sekolah. Kalau tidak dimulai dari keluarga dan sekolah, maka disiplin ini semakin hari semakin akan berkurang. Bahkan mungkin akan terjadi pelanggaran aturan-aturan terus. Fenomenanya, merosotnya akhlak generasi bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya para elit bangsa, seringkali menjadi
apologi bagi sebagian orang untuk memberikan kritik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut teramat wajar karena pendidikan sesungguhnya memiliki misi yang amat mendasar, yaitu membentuk manusia seutuhnya dengan akhlak mulia sebagai salah satu indikator utama generasi bangsa yang berkarakter. Akhlak mulia merupakan salah satu profil yang diharapkan oleh praktek pendidikan nasional. Dengan adanya pembentukan manusia yang seutuhnya di sini diharapkan juga akan menjadi karakter se, sebuah bangsa, sebuah negara ya, untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi. Kebanggaan nasional di sini orang mudah runtuh dan hanyut dalam lifestyle kehidupan global yang dangkal. Jadi rasa kebanggaan terhadap negara itu sendiri perlu ditanamkan kembali dalam dunia sejak dini. Maka sebagai seorang pendidik, kita harus selalu menanamkan rasa kebanggaan terhadap negara sendiri, perlu ditanamkan kepada peserta didik kita dari anak-anak usia dini maupun atau sejak dini ya, sejak dini itu sejak anak mengenal bangku sekolah, anak mengenal lingkungan, anak mengenal dunia luar, itu tugas dan kewajiban para pendidik ataupun keluarga untuk mengenalkan, untuk menanamkan kembali rasa kebanggaan negara pada jiwa anak-anak itu. Ya, masalah kemiskinan pun juga menjadi suatu masalah yang menjadi problema pendidikan, penghambat pendidikan Indonesia. Di dalam hal ini juga tidak dapat merespon sistem pendidikan nasional. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak secara langsung mengatasi masalah yang tengah dihadapi. Sekolah tidak mempersiapkan tenaga-tenaga yang terampil yang akan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Justru kurikulum ini mempersiapkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke kota dan meninggalkan lingkungannya serta membiarkannya tidak berkembang. Ini juga menjadi problema pendidikan ya, karena eh, padahal Padahal ketika pendidikan berjalan harus dipersiapkan bagaimana memanfaatkan lingkungan sekitarnya sehingga ketika anak itu peserta didik menyelesaikan tahapan pendidikannya, mereka tidak meninggalkan kampung halamannya. Mereka bahkan membangun daerah sekitarnya untuk lebih maju. Nah, kadang ini tidak terjangkau dan tidak dilakukan sehingga peserta didik yang selesai dalam tahapan pendidikan yang mereka pergi mencari keluar. Dan pada saat mendapat pendidikan lanjut, kadang tidak kembali lagi. Ini juga menjadi satu problem yang harus diselesaikan. Yang lainnya, pendidikan tinggi. Jadi peranan pendidikan tinggi di dalam menjaga integritas dan eksistensi bangsa memang sangat signifikan. Oleh sebab itu, kemungkinan di sini menjadikan lembaga pendidikan sebagai institusi cepat saji, namun akan mengorbankan akademi excellent dan menjadikan pendidikan sebagai benteng penjaga kebenaran dan memajukan ilmu pengetahuan. Pendidikan tinggi merupakan poin-poin terdepan dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang dapat bersaing dalam kesempatan terbuka di dunia global yang semakin sempit. Ya. Persaingan di sini sangat ketat ya. Saat ini persaingan sangat ketat apabila peran perguruan tinggi tidak ikut andil untuk meningkatkan peranannya juga dalam meningkatkan mutu para mahasiswanya atau para akademisi yang bergabung dalam suatu pendidikan tersebut. Jadi kesimpulan dari untuk kita menyelesaikan problematika pendidikan di Indonesia, maka di sini ada kesimpulannya. Jadi Indonesia merupakan negara yang tercatat sebagai salah satu negara yang tengah mengalami kemerosotan. Karena dari tingkat pendidikan Indonesia termasuk ketiga atau beberapa dari urutan terakhirnya. Ini sangat-sangat sangat miris ya kita mendengarnya.
Ada Indonesia termasuk penduduk yang sangat banyak di dunia. Adapun penyebabnya ialah karena Indonesia tak jarang menempatkan pendidikan pada urutan terakhir bidang yang harus diperbaiki. Bahkan terkadang tanpa disadari atau tanpa sadar bahwasannya pendidikan merupakan kunci utama dalam upaya membangkitkan Indonesia yang terpuruk. Nah, misalnya dalam biaya APBN, pendidikan ini masih tidak diprioritaskan, masih dalam urutan-urutan yang keberatan. Sehingga jadi inovasi pendidikan merupakan suatu proses yang akan selalu terjadi karena adanya faktor luar dan faktor dari dalam diri manusia itu sendiri, serta adanya interaksi keduanya. Di mana faktor dari dalam diri misalnya keinginan dan kebutuhan serta adanya potensi untuk meningkatkan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan faktor luar adalah perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kehidupan manusia itu sendiri. Interaksi antara faktor dari luar dan dari dalam ini menyebabkan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya inovasi yang tidak berhenti. Jadi, dikarenakan itu pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan zaman. Maka pendidikan juga harus siap merespon segala perubahan di zaman itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan merupakan sebuah keharusan. Nah, ya, Bapak Ibu sekalian, ya kita lah yang sebagai pendidik lah harus menjadikan inovasi ini sebagai suatu gaya kita mendidik, gaya kita dalam mengajar, dalam kita bersinergi dengan para peserta didik, dan gaya kita untuk berkolaborasi pada pihak-pihak pendidikan untuk melakukan inovasi-inovasi pembaruan di segala aspek, dari pembelajaran, dari perlakuan-perlakuan pada siswanya, hal-hal lain yang berhubungan dengan pendidikan yang sekecil apapun itu haruslah menjadi suatu perubahan dan suatu menjadi inovasi, karena dari yang kecil itulah yang tadi saya sampaikan bahwa dari disiplin yang ditanamkan pada peserta didik harus dimulai dari tingkat pendidikan. Nah, di lingkungan pendidikan haruslah memulainya. Pendidikan bawah, pendidikan usia dini, pendidikan usia dasar, menengah, dan atas, membuang sampah pun sekecil apapun tuh harus diperlukan pembiasaan. Nah, ketika hal ini tidak dilakukan, tidak diajarkan menjadi suatu pembiasaan, maka ada yang loss ya pada peserta didik kita. Oke, terima kasih sudah mendengarkan materi ini. Nah, Ibu ada tambahan sedikit nih untuk para guru semuanya, para pendidik, agar pembelajaran tidak membosankan, maka inovasi guru itu sangat diperlukan. Model baru yang dapat dikembangkan harus memiliki prinsip inovatif, yaitu berpusat pada siswa, berbasis masalah, dan terintegrasi. Di mana berbasis masyarakat memberikan pilihan tersistem dan berkelanjutan. Jadi pembelajaran inovasi yang kita berikan yang kita lakukan ini harus berkelanjutan, karena disitulah pentingnya suatu inovasi. Meskipun dalam kurikulum 2013 telah dirubah menjadi student center, namun pada kenyataan tidak mudah untuk mengubah mindset dari guru untuk tidak menjadi pusat perhatian dan pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi pembelajaran oleh para guru. Ya, memang di kurikulum 2013 sudah dilakukan perubahan-perubahan ya, supaya berpusat pada peserta didik. Namun masih banyak, kenyataannya masih belum berubah sejauh itu. Oke, selamat dan mari berinovasi ya para guru semuanya, para pendidikan hebat, karena jasamu
akan terkenang sepanjang masa. Demikian Bapak Ibu sekalian, mahasiswa inovasi pendidikan, semoga bermanfaat ya materi hari ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita selalu berkarya dalam upaya memajukan dan meningkatkan eh, kemampuan keterampilan peserta didik kita, anak-anak didik kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.